Emang lu tahu banget apa yang gue suka, Cek. Thank you banget, men. Thank you banget. Alright guys, ketemu lagi sama gue Chris, berbicara dalam sebuah program yang pastinya akan membahas mengenai kopi dari hulu ke hilir, dan juga gue akan mencari tahu mengenai specialty coffee dari tempat yang gue kunjungi. Dan sekarang ini gue lagi ada di Doma Dona Coffee yang berada di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, men. Dan kalau lo penasaran seperti apa keseruannya, ikutin gue terus, jangan ganti channel kalian, dan inilah Secangkir Kopi. Alright guys, jadi ini namanya adalah Mas Chai. Ini kawan gue banget, jadi gue sering banget datang ke sini, dan karena saking seringnya, jadi Mas Chai udah tahu gue pengennya tuh minuman yang seperti apa dan kopi yang seperti apa. Iya Mas? Yo. Tapi anyway, jadi gini, hari ini gue pengen ngereferensiin sama lo semua bahwa ada tempat minum kopi yang sabi banget, yang ibaratnya bisa tau lah apa yang lo suka gitu. Dan gue penasaran nih Mas Chai, di sini itu kan ada banyak single origin atau beans yang berasal dari Indonesia. Betul. Tapi banyak banget nih orang-orang yang datang ke sini untuk mesen kopi Toraja, dan varian paling banyak dari kopi Toraja. Betul. Itu kenapa alasannya? Jadi gini, sebenarnya adalah awal itu owner itu memang punya bisnis green bean Toraja. Nah, tapi kalau mau lebih detail Mas, boleh tanya ke partner gue. Oh, ya, ada partner gue di sana tuh. Oh ada. Mas siapa namanya? Namanya Fandi. Oh Mas Fandi, ya pernah ketemu sih, tapi gue nggak ngobrol banyak sama dia. Ya, oh nanti Mas Fandi ngobrol sama Fandi aja. Siap. Lebih jelas lagi tuh. Oke, kalau gitu, thank you men. Thank you. Nih, gue sikat ya. Sikat. Oke. Halo, Mas Fandi. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gue duduk bareng ya? Oh ya boleh sekarang. Sih gitu. Gimana Mas? Lagi sibuk kan? Ya lumayan. Lumayan ya? Iya. Tapi gue gangguin dikit nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Oke, anyway, Mas Fandi, gue penasaran deh. Kenapa sih di Doma Dona Coffee ini lebih banyak atau didominasi oleh beans Toraja gitu? Itu kenapa tuh? Oke. Sebenarnya kebetulan memang owner kita sendiri itu orang Toraja, ya kan. Jadi terus dia bisnisnya eksportir kopi, awalnya green bean, gitu kan. Nah itu lo ngambilnya langsung bener-bener dari Torajanya sendiri atau gimana tuh? Ya, memang dari Toraja sendiri. Tapi kan di Toraja itu banyak wilayah-wilayah tertentu dari petani-petani kopi seperti di daerah Sapan, daerah Minanga, daerah Mamasa, gitu kan. Jadi masing-masing daerah dari itu tuh menghasilkan kopi-kopi yang berbeda rasa. Betul. Kebetulan kita untuk beans kebanyakan lokal, seperti Aceh, ada Papua, ada Sumatera. Jadi memang Indonesia yang kita jual. Nah, ini lo gimana cara menyeleksinya atau memilihnya sampai akhirnya lo hanya memilih beberapa beans kayak yang tadi lo bilang ada Aceh Dayo gitu, kita ada Toraja dan lain sebagainya. Daerah kopi yang lebih kita lihat yang banyak memproduksi kopi ya, seperti Sumatera, Aceh, ya kan. Terus Toraja juga memang udah lama memproduksi kopi green-nya lumayan banyak, dan sekarang udah mulai Jawa. Jadi yang itu sih yang kita pilih-pilih daerahnya, tapi masing-masing daerah itu dari Sumatera, Aceh, Papua itu masing-masing daerah lain pasti akan ada kopi yang lebih bagus, dan masih banyak kopi yang bagus di daerah-daerah itu. Gue punya pertanyaan lagi nih. Mungkin buat teman-teman yang jarang ngopi atau dan lain sebagainya, gue denger ada aturan tersendiri. Bukan aturan sih, sebenarnya lebih ke arah apa ya? Ya lo lakuin bagus, nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Cara meminum kopi, Mas? Kopi lebih enak diseruput ya, saat panas. Oke, jadi bukan pada saat dingin ya, saat panas. Saat panas itu ngerasain sensasinya, kesegaran acidity-nya. Tapi kopi yang Arabica atau Robusta agak sedikit beda ya. Untuk Arabica sendiri, pasti saat orang baru pertama mulai minum kopi yang akan dirasain itu acidnya. Dia ngerasa kaget. Tapi jangan sampai di situ dulu, jangan berhenti gitu. Makanya kedua, ketiga baru akan sensori lidahnya itu akan mulai, oh ternyata acid itu bisa jadi rasa manis di mulut gitu. Iya. Makanya jadi bisa ngebangkitin energi kita saat ngantuk. Alright guys, setelah tadi kita ngobrol barengan sama Mas Fandi, sekarang udah waktunya gue untuk menyampaikan info kopi. Alright guys, info kopi yang pertama itu berbunyi demikian nih. Secara etimologi, arti dari kata kopi adalah wine of the bean yang diangkat dari bahasa Arab yang berbunyi kahwat al-abun.
Nah, Mas Pandi, gimana? Lo setuju nggak dengan kata-kata wine of the bean? Seberharga itukah kopi menurut lo? Setuju banget. Setuju banget ya? Bahkan ada kopi yang harganya mahal loh. Iya. Ya kan seperti kopi luwak mahal. Luwak. Kopi yang apa ya wine, Ya. gaya wine segala macam itu sampai 100.000 ke atas harganya. Oke, Mas. Thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol. Tapi anyway, gue sekarang karena kopi gue udah habis, jadi gue pengen mesen lagi. Sekalian gue pengen ngobrol sama Mas. Silakan. Thank you Mas ya. Thank you. Lo udah ngopi? Sudah? Oke. Biar sekalian gue pesenin. Oh, cukup. Cik. Oke, thank you Mas ya. Alright guys, balik lagi di Secangkir Kopi, masih barengan gue Chris berbicara dan kita masih ada di tempat yang sama. Setelah tadi gue ngobrol barengan sama baristanya, gue ngobrol sama teman-teman di sini, gue udah ngepoin soal kopi, udah banyak banget lah pokoknya. Sekarang giliran customer di tempat ini yang gue ajakin ngobrol. Iya kan? Mas, Wait, siap. Sehat Mas? sehat dong. Nama siapa? Abbas? Abbas? Oh, nggak pakai Farhad? Enggak, bukan dong. Oh. Pengacara beda lagi. Nama panjangnya apa? Anak basket. Oh. Abbas. Sering kesini? Baru gua. Kebetulan aku tadi lewat sini kan. Gua kayak apa ya, bagus juga nih tempatnya kan. Oh. Udah. Lebih ke arah ngeliat bagusnya atau apa? Kalau lu ke tempat kopi itu ngeliatnya apa? Bagusnya kah? Pertama sih gua ngeliat tempatnya dulu lah. Tempatnya dulu. Nyaman atau kagak tuh kan. Terus selain aspek kenyamanan apa lagi? Ya paling ini juga ya apa? Dari menunya juga sih. Menu. Nah kayak gua pesan ini nih. Ini yang lu pesan apa nih? Yang gua pesan, tadi gua pesan ice latte itu. Ice latte. Ice latte. Lu emang gak suka Ini kopi apa ini? manual bro? Hah? Kurang sih gua. Gue lebih demen yang Enak ya? cemas, Bro. Enak, gratis, enak, gratis, enak. Gini deh, Terus. daripada lu boring sendirian, Ah. Nah iya. Ini handphone lu ya? Punya gua cuy. orang kaya nih handphonenya mahal nih. Buang dah. Biar nggak ganggu. Nah, mau ngapain nih? Gue mau ngajakin lo main game. Nah, gue ada isian di sini. Ini masih disegel semua, gengs. Lo lihat, oke. Ini ada beberapa kalimat atau ucapan-ucapan. Nah, bukan ucapan sih, lebih tepatnya istilah yang terdapat dalam dunia perkopian. Nah, nanti istilah ini lo pilih. Apakah istilah ini berasal dari Indonesia atau dari internasional? Siap ya? Siap. Oke, pertanyaannya adalah ini, Black Insomnia. Berasal dari manakah istilah Black Insomnia? A, Indonesia atau internasional? Gue pikir lu. Indo. Indonesia? Indo. Salah. Jawaban yang benar adalah internasional. Kenapa? Karena Black Insomnia adalah istilah yang digunakan untuk penggabungan beans yang berasal dari Brazil, Uganda, dan satu lagi Guatemala. Jadi, lo salah. Nah, ini nih. Berasal dari manakah istilah Caturra? Interlah. Internasional? Internasional. Betul sekali. Itu dia ya. Gak ada Dua. susah. Alright. Pertanyaan berikutnya adalah istilah yang berasal dari manakah Bajawa? Bajawa. Indonesia atau internasional? Indo lah pasti. Bener nggak? Betul. Jadi istilah Bajawa ini adalah istilah untuk beans yang berasal dari Flores. Jadi kalau misalkan lo sering datang ke coffee shop atau ke kedai kopi gitu ya, biasa ada pilihan yang namanya Flores Bajawa. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya. Berasal dari manakah istilah lanang? Indo lah. Lu nggak ada. Betul sekali. Pertanyaannya nggak ada yang susah. Masa jauh semua sama gua. Istilah yang berasal dari manakah? Katuai. Apa? Katuai. Coba boleh tulisannya. Interlah. Bener kan? Salah satu. Katuai dari mana? Istilah yang berasal dari Indonesia. Indonesia Timur. Nah, istilah yang berasal dari manakah? Takengon. Asing nih, berarti internasional. Takengon. Istilah takengon adalah istilah yang berasal dari Indonesia. Jadi, nih,
Takengon ini adalah tempat atau daerah ditanamnya kopi seperti Aceh Gayo. Jadi Takengon ini adalah nama daerah yang terdapat di Aceh. Ngomong-ngomong ya, siapa tadi namanya? Abbas ya? Abbas. Inspirasi seperti apa yang lo dapat dari kopi? Ya, menurut gua sih, lu misalkan lagi diem sendiri gitu kan. Lu lagi gabut atau gimana, kalau ditemenin ngopi kan kayak pikiran lu bakal fresh cuy. Pikiran bakal fresh kan? Jadi lu kalau kayak ketemu dengan kopi. Oke. Sikat Bas, quotes lu tentang kopi. Kopi. Menurut gua ada satu quotes nih yang pas banget. Apa tuh? Jadi hidup itu ibarat secangkir kopi. Hidup ibarat secangkir kopi. Di mana pahit sama manisnya itu bertemu dalam satu kehangatan. Sedap. Tidak disangka-sangka ternyata orang seperti Abbas ini masih memiliki pikiran untuk membuat quotes yang baik dari sebuah kopi. Nggak nyangka kan lu? Nggak nyangka. Gila. Tapi padahal muka lu aneh-aneh gimana? Nggak aneh lu kan. Ribet tapi, quotes lu agak ribet. Tapi ya boleh lah gitu. Nilainya dari 10 ya KKM lah 6,5. Lumayan ya. Kalau gue simpel, gue simpel kalau gue. Pengen gue denger gue. Coba. Ketika kita menikmati secangkir kopi atau kita sedang melihat kopi, gue teringat terhadap satu kata. Cakep pasti ini. Kasih tahu. Ngopi apa ngopi? Oke, men, thank you atas waktunya. Semoga kuliah lu cepat lulus, nggak jadi mahasiswa lagi. Jangan dong. Sering-sering ngopi, terus sering-sering nyari pasangan, biar nggak sendirian banget. Swipe kanan, swipe kiri juga bisa. Oke? Salam sama keluarga, jaga kesehatan dan guys, gak terasa ternyata udah hampir 1 jam gue Chris berbicara menemani kalian dalam sebuah program yang membicarakan kopi dari hulu ke hilir. Dan hari ini gue datang ke Doma Dona Coffee, udah nyobain banyak kopi-kopi yang nikmat, makanan yang nikmat juga, udah belajar tentang kopi juga barengan sama tadi ada Mas Cai, kawan gue. Semoga ya besok-besok lo bisa datang ke sini, lo bisa main ke sini, lo bisa ngerasain langsung seperti apa nikmatnya ngopi di sini, men. Terus yang berikutnya juga udah ngobrol sama Mas Fandi tadi. Pokoknya seru banget. Jangan lupa follow sosial media kita di Twitter maupun di Instagram dengan nama yang sama yaitu MNC Home Living dan Instagram pribadi gue di @chrisberbicara. Alright, Chris berbicara pamit, kru yang bertugas juga pamit. Saksikan terus secangkir kopi hanya di Home and Living Channel. Bye-bye.